Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini kita akan membicarakan pertama tentang sholat sunnah di rumah, kemudian yang kedua membicarakan tentang sholat witir. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita menambah satu ilmu tentang ibadah sholat yang dimaksud tadi, sholat yang berhubungan dengan ibadah sholat witir. Para hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bicarakan tentang masalah sholat di rumah. Sholat sebagaimana kita ketahui ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna nabiyya qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, sesungguhnya paling utama salat adalah salatul mar'i fi baitihi, salatnya seseorang di rumahnya, illal maktubata, kecuali salat yang fardu. Kemudian lagi ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian, wala tattahiduha kubura, jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian lagi ada salat dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum salatu fil masjid, apabila salah seorang kalian telah memenuhi salatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, hendaklah dia menjadikan bagi rumahnya sebagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan, karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya sebagian dari salatnya adalah merupakan satu kebaikan. Kemudian lagi hadis yang keempat dari Amr bin Atha an-Nafi bin Jubair arsalu ila Sa'ib bin Amr yas'alus an sayyin ra'ahu minhu Muawiyah fi salatihi. Ini hadisnya panjang. Idza shalaita, kata Nabi, la ta'ud lima fa'alta idza shalaita al-jumu'ata fala tasallha bi shalatin hatta tatakallama aw takhruja. Di mana-mana kalian telah menyelesaikan salat, jangan jadikan salat itu dengan nyambung dengan sholat yang lain hingga engkau berbicara ataupun keluar dari rumah. Para hadirin rahimakumullah, ini ada 4 hadis yang saya bacakan, yang mana hadis ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya tentang masalah tempat melaksanakan sholat. Sholat fardu, ya, ini dianjurkan, sangat dianjurkan dilaksanakan di masjid. Tentunya di masjid ini dengan berjamaah. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah tadi, kita mendapatkan beberapa fadilah yang kata Nabi disebutkan 25 sampai 27 derajat. Artinya ketika kita sholat di masjid berbeda 27 minimal. Ya. Ini diantaranya
Kalau dari rumah ke masjid berangkat jalan kaki, maka kata Nabi akan dijadikan tiap langkah itu sebagai penghapus dosa. Kemudian juga akan dijadikan apa? Sebagai peninggi derajat di akhirat nanti. Satu itu. Kemudian yang keduanya, kalau kita masuk ke masjid, kita niat itikaf, sudah dicatat sebagai orang yang itikaf di masjid. Kemudian kalau kita di masjid, kita bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Kalau kita di masjid, duduknya menunggu waktu sholat, dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat. Kemudian malaikat pun mendoakan kepada kita, artinya memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Itu banyak, sampai 27 perbedaannya antara sholat di rumah dengan sholat di masjid. Nah kemudian baginda Nabi pun menganjurkan kepada kita, shollu ayyuhan nas fi buyutikum, wahai manusia, sholatlah ya kalian itu di rumah. Yang dimaksud sholat di rumah adalah sholatnya, yang dimaksud sholat sunnah. Nah kita dianjurkan melaksanakan sholat rumah, sholat sunnah itu di rumah. Nah ini kesunahan di rumah tersebut kalau kita memang akan mampu melaksanakannya di rumah. Jadi kalau sholat qobliyahnya di rumah, sholat ba'diyahnya di rumah. Catatannya kalau memang akan melaksanakan sholat di rumah. Akan tetapi kita ini kadang-kadang kalau sudah ke rumah, itu banyak orang yang istri, anak kita butuh kepada kita. Papa, tolong dong ini ada PR nih. Ini gimana ini? Besok harus dikumpulkan tugas daringnya. Betul nggak? Bapak sekalian, ini daring ini banyak keluhan dari bapak-bapak juga kan, dari ibu-ibu. Pertama harus kuota, siap kuota. HP 1 berebut antara anak dengan bapak. Tidak sedikit bapak harus jadi guru, ibu harus jadi guru. Sudah pusing dengan pekerjaan, terus pusing dengan apa? Dengan status sebagai guru. Tidak sedikit yang terlambat masuk kerja, ya kan? Tapi anak-anak yang di pesantren, orang tuanya tenang-tenang aja. Yang kedua, anak-anaknya bisa belajar tatap muka setiap hari. Di Al-Musli begitu Pak, pagi sampai siang, nggak ada masalah. Tatap muka biasa seperti belajar. Ya, anak insya Allah dijaga, pakai CCTV, jangan keluar, ya, bergaul dengan yang lain. Ya ini kalau di rumah kan kita bisa-bisa ini matematika. Itu yang ngantri bukan hanya satu orang, ya kan? Yang di SMA-nya juga. Kemudian apa? Yang di SMP-nya, belum SD. SD mungkin ada 3, kelas 6, kelas 4, kelas 2. Ada berapa tuh? Ada 5. Mending kalau bapaknya masih ingat pelajaran dulu waktu di SMA, di SMP, di SD, ibu-ibunya. Kalau tidak, gimana? Nah, karena masalahnya itu diantaranya, lakukanlah sholat sunat di mana? Di masjid. Jadi kita sholat zuhur langsung ba'diyahnya di masjid. Sholat maghrib ba'diyahnya di masjid. Apalagi kalau dari maghrib sampai isya tidak keluar lagi dari masjid. Kita itikaf ya sampai isya. Sholat ini ba'diyah isya di masjid. Pulang ke rumah, bapak udah datang. Ini pak nih, ini udah siap. Itu. Jadi catatannya kita dianjurkan sholat sunnah di masjid itu kalau kita betul-betul kita akan bisa melaksanakannya setelah kita melaksanakan sholat fardu di masjid. Tapi kalau banyak gangguan di rumah tadi seperti tadi, ya belum istrinya minta diantar ke sini, beli martabak, beli apa ya, lebih baik sholat sunnah itu di mana? Di masjid saja. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari dulu ini udah tahunan yang lalu ya, ada sahabat Nabi perempuan ya, namanya Zainab. Jadi ketika Rasul datang ke masjid, ada tambang yang dibentangkan antara satu tiang dengan tiang lain. Kata Nabi, ini tambang apaan? Nah, ini tambangnya Zainab. Buat apa ini Zainab pasang tambang di antara dua tiang? Zainab itu kan Rasul tahu sendiri, Zainab itu rajin sholat.
kalau dia sholatnya lelah, ya kalau dia lelah, dia berbaring ke tambang tersebut seperti petinju ketika terdesak, dia berbaring ke tambang. Kata Nabi, halu, lepaskan dia, lepaskan tambang itu. Ya, nggak perlu begitu. Ya, di mana-mana kalian lelah, tidurlah. Setelah itu sholat lagi. Nah dari situ para ulama bisa melihat perempuan-perempuan boleh sholat di masjid. Ya, nggak usah dilarang mereka sholat di masjid. Logikanya kenapa sih kalau ke mall nggak dilarang, kalau ke masjid dilarang? Ya, seperti kemarin kan kita pernah protes, kenapa kalau ke mall boleh, ke pasar boleh, kalau ke masjid nggak boleh? Ya, gitu kan? Ya. Nah sekarang juga banyak anak orang tua protes, kenapa kalau ke mall, ke pasar sudah boleh, sekolah anak-anak nggak boleh? Ya, saya nggak bisa jawab, silahkan kepada ahlinya. Ya, jawab. Nah sekarang pun demikian. Jadi boleh perempuan sholat di masjid. Seperti hadis Jenab tadi. Yang kedua, hadis itu menyatakan boleh sholat sunat di masjid. Ya, tidak harus kaku, eksklusif. Seolah-olah sholat sunat itu dengan hadis-hadis yang saya sampaikan ini harus di rumah terus. Gak demikian, Pak. Kita netralisir. Boleh di rumah, boleh di masjid. Ya. Nah kemudian hikmah yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat sunnah di masjid, sangat dimungkinkan kita bisa melaksanakan sholat itu dengan ikhlas, sangat dimungkinkan. Jadi tidak memperlama, ya, ketika ada orang, ketika tidak ada orang. Jadi nilai keikhlasannya insya Allah akan lebih besar. Ya. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Nah kemudian ada lagi satu hadis, ya, maksudnya apa? Ini hikmah yang berikutnya. Hikmah yang berikutnya, sholat fardu di masjid, sholat sunat di rumah, agar bisa dibedakan antara fardu dengan sunat. Salah satunya dalam satu hadis, ini baginda Rasul bersabda kepada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Atha, idza sholaital jum'ata fala tasilha, di mana engkau sholat Jumat jangan kau sambungkan, bisolatin dengan sholat hatta tatakallama, hingga engkau berbicara, au takhruja, atau engkau keluar. Nah jadi begini hadirin rahimakumullah, kalau kita sholat, ya sholat fardu dengan sholat sunat. Tadi kan supaya dibedakan antara fardu dan sunat, di antaranya yaitu sholat di rumah. Nah, gimana kalau kita sholat di masjid untuk membedakan fardu dengan sunat? Nah, kata Nabi di sini jangan sambungkan hatta tatakallama. Nah, solusinya adalah berbicara. Misalnya, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dapat daging kurban kemarin? Alhamdulillah dapat 0,5 kilo. Segitu aja. Langsung sholat lagi. Atau pindah posisi. Tadi fardu di sini, ya, saf pertama. Kemudian nanti ba'diyahnya di sana. Ya, pindah posisi. Nah, perpindahan posisi ini insya Allah salah satu hikmahnya, tempat ini nanti akan jadi saksi di akhirat. Ya Allah, ini akulah keramik yang digunakan dia untuk sholat. Ya, ya Allah, akulah keramiknya. Ya Allah, akulah ini sajadahnya. Itu jadi banyak tempat yang kita gunakan, maka banyak tempat itu pula lah yang akan menjadi saksi kita. Ya, nah itu salah satu pemisahnya. Nah kemudian sholat qobliyah subuh dengan subuh, sebagaimana sudah kita ketahui, pemisahnya yaitu dengan berbaring. Ya, jadi itu ya kiat untuk salah satu hikmah tentang sholat sunat di masjid, fardu dengan sunnah di rumah. Ya, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnahnya di rumah, dipisahnya dengan berbicara atau pindah posisi. Nah itulah ya tentang ibadah sholat sunat di rumah. Namun ada catatan nanti tentang sholat duha. Nah kalau sholat duha itu sebaiknya dilaksanakan di masjid. Ya, kenapa? Hikmahnya
Ini kan kita sholat dari jam 3:30 subuh nih ya, menghidupkan masjid. Hikmahnya untuk menghidupkan masjid. Kita perhatikan sekarang, pagi ini nanti kita diwajibkan lagi sholat zuhur jam berapa? Jam 12 kan. Nah kemudian asar jam 3 lewat, kemudian jam 6. Nah antara jam 9, antara subuh dengan apa? Dengan zuhur ini setengah siang kosong, masjid itu dari kegiatan. Nah makanya dianjurkan sholat duhanya itu di masjid ya, jam 9-an atau jam 10-an, supaya antara subuh dengan zuhur masjid tetap makmur ya. Nanti kita bahas dalam sholat duha, bisa makmur terus, nggak kosong ya. Jadi masjidnya habis sholat subuh gembok, nggak begitu. Nah nanti ada orang sholat duha ya. Kita lanjut dengan sholat sunat witir. Dari Ali radhiyallahu anhu, al-witru laisa bihatmin ka sholatil maktubah, walakinna Rasulullah SAW sanna innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Para hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah anjuran untuk melaksanakan sholat witir. Nah sholat witir ini adalah sholat, kalau secara bahasa witir itu ganjil ya. Sholatul witri, sholat witir hukumnya sunat muakkad. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, wa autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahlul Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunat muakkad. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat witir, kita pengen tahu berapa jumlah rakaatnya sholat witir itu. Sholat witir itu jumlah rakaatnya sebagaimana sudah diketahui, salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa sholat witir itu minimalnya 1 rakaat. Kemudian akal maksimalnya ini berdasarkan sabda Nabi, al-witru rakaatun, witir itu 1 rakaat ya. Ini hadis riwayat Rawahu Muslim. Kemudian bisa naik lagi menjadi 3 rakaat. Wadnal kamal salah surakaatin, 3 rakaat. Kemudian lagi bisa berapa? 5, 7, 9 sampai dengan 11 rakaat. Nah ini kalau 11 rakaat berdasarkan hadis Siti Aisyah, maka Rasulullah yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan. Rasul tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan di atas 11 rakaat. Ya, jadi Rasul tidak menambah atau mengurangi baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan 11 witirnya 11 rakaat. Para hadirin rahimakumullah, nah namun sholat witir ini karena tadi ada 1 sampai 3 sampai 2 sampai apa? 3, 5, kemudian 7, 9. Boleh kita laksanakan sholat witir ini. Pertama boleh 1 rakaat, kemudian boleh 3 rakaat. Ya. Nah kemudian kalau kita melaksanakan witir lebih daripada apa? Lebih daripada 1 rakaat, ya boleh rakaat, umpamanya 3 rakaat, boleh melaksanakan witirnya itu 1 kali tasyahud. Kalau 3 rakaat boleh 2 kali tasyahud. Tidak ada kepastian harus 3 sekaligus 1 kali tasyahud ataupun 3 2 tasyahud. Ya, namun ketika kita menjadikan 3 menjadi 2 kali tasyahud, jangan dijadikan seperti maghrib sebaiknya. Ya, gitu. Karena Rasulullah SAW menurut Ibnu Umar, annan nabiyya kana yafsilu baina syaf'i wal watri wal bitri. Rasul itu
suka memisahkan antara yang genap dengan yang ganjil. Ya. Kemudian jangan kau jadikan sholat witir itu seperti sholat maghrib. Ini kita bicara kalau 3 rakaat dulu. Nah kalau kita melaksanakan witir 3 rakaat, ini supaya tidak tertimbul ya hal-hal yang ini, boleh 3 sekaligus, boleh. Saya suka sholat witir 3 sekaligus, boleh. Boleh 2-1, dah, nggak usah yang 3 sekaligus lebih baik dan 2-1 lebih baik. Merasa. Tetapi kalau kita melihat kepada jumlah rakaat, jumlah pekerjaannya, ya jumlah pekerjaannya, sholat witir 2-1 lebih banyak pekerjaannya daripada sholat witir 3 sekaligus. Pertama dari segi takbiratul ihram, 2 kali takbiratul ihramnya, yang 2 kemudian yang 1. Kemudian yang ketiga dari segi tasyahud akhirnya lebih banyak, salamnya lebih banyak, ya ini. Terus yang ketiga tidak menyerupai sholat maghrib, ya karena 2-1, ya itu yang para ulama katakan lebih utama dari segi kuantitas pekerjaannya. Yang kedua, ini kata Wahab Zuhail, wa anna ahadisahu aksar. Hadis-hadis yang menyatakan 2-1 itu lebih banyak daripada yang 3 sekaligus. Ya, ini menurut apa yang saya utarakan dalam kitab Al-Mu'tamad. Tetapi ya kita prinsip bahwasanya 3 sekaligus, 2-1 semuanya tetap melaksanakan sholat witir, ya. Namun ketika melaksanakan 2-1 supaya tidak menyerupai sholat witir, biasanya kan tidak melaksanakan tasyahud awal. Nggak masalah, karena tasyahud awal itu hukumnya sunat. Yang penting ada tasyahud akhir, ya. Nah kalau kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat, diutamakan membaca rakaat pertama setelah Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca kuliah. Rakaat ketiga kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Nah ini ya yang jarang dilaksanakan, ya itu. Padahal Siti Aisyah meriwayatkan tentang hal itu. Anna nabiyya qara'a dzalika, Aisyah menjawab yang itu. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi begitu. Ini yang jarang dibaca. Kadang-kadang ina atoena apa, ya. Jadi anjurannya gitu, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian kuliah. Rakaat ketiganya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas. Ada yang lebih simpel lagi. Saya juga nggak tahu dari mana dasarnya. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq,